tidak sama seperti kita ya. D, E, F dan seterusnya. Kalau huruf C untuk baris pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. O genki desu ka? Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hai, hari ini kita bertemu di mata pelajaran bahasa Jepang bersama Sensei. Ya, panggil saja Tantri Sensei. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar huruf Jepang. Jadi kalau huruf Jepang itu berbeda ya dengan huruf yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, kita lihat ada apa saja sih jenis-jenis huruf Jepang. Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada hiragana, lalu katakana, kanji, dan romaji. Nah, kita masuk ke jenis yang pertama terlebih dahulu, yaitu hiragana. Nah, ini adalah huruf hiragana. Ya, kita lihat per barisnya. Jadi, huruf hiragana ini atau huruf Jepang itu tidak sama seperti kita ya, tidak sama seperti abjad. Di mana huruf Jepang ini selalu terdiri dari suku kata. Ya, kalau kita kan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kalau huruf Jepang itu terdiri dari selalu ada vokal di dalamnya. Ada konsonan, ada vokal. Nah, kita lihat untuk baris pertama terlebih dahulu ya. Di sini ada huruf A, I, U, E, O. Baris kedua Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Selanjutnya Sa, Shi, Su, Se, So. Selanjutnya Ta, Chi, Su, Te, To. Lalu Na, Ni, Nu, Ne, No. Selanjutnya Ha, Hi, Hu, He, Ho. Selanjutnya Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Lalu Ya, Yu, Yo. Selanjutnya Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Lalu Wa, Wo. Dan yang terakhir adalah N. Nah, ini yang terakhir berbeda ya. Jadi N tunggal, terdiri dari N saja tanpa didampingi vokal. Jadi ciri khas dari huruf Jepang adalah dia tidak berdiri sendiri. Dia si konsonan ini seperti huruf K, S, T, N itu tidak berdiri sendiri, tapi didampingi A, I, E, O ya. Nah, ini adalah huruf hiragana. Lalu apa sih fungsi dari huruf hiragana? Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu contohnya. Di sini ada Naruto. Kalian mungkin sudah tidak asing ya dengan Naruto. Naruto adalah salah satu nama kartun dari Jepang, ya. Lalu contoh yang kedua ada Sakura. Sakura juga biasanya dipakai dijadikan nama orang, ya, nama anak perempuan biasanya. Tapi perlu kalian tahu Sakura di sini berasal dari nama bunga khas yang ada di Jepang. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada Tokyo, adalah salah satu nama kota yang ada di Jepang. Dan contoh terakhir ya adalah Honda. Honda ini mungkin kalian tahunya merek motor ya, motor mobil, tapi aslinya Honda itu kalau di Jepang nama orang, nama marga biasanya ya. Nah, jadi apa sih fungsi hiragana? Jadi fungsi hiragana di sini adalah untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang ya. Jadi yang berasal dari bahasa Jepang. Boleh misalnya nama orang-orang Jepang, lalu nama-nama pohon khas yang hanya tumbuh di Jepang, lalu nama-nama kota Jepang, dan lain sebagainya itu ditulis menggunakan huruf hiragana ya. Nah, untuk jenis yang kedua ada namanya katakana. Jumlahnya sama, hanya yang membedakan adalah jenis bentuk.
bentuk hurufnya ya, bisa dilihat di sini. Kalau untuk hiragana kita flashback ya. Ya, untuk hiragana itu hurufnya dia cenderung banyak lengkungannya, melengkung. Nah, kalau katakana dia hurufnya tajam, sudutnya tajam ya. Tapi untuk jumlah dan cara bacanya sama. Di sini kita lihat untuk baris pertama ada a, i, u, e, o. Lalu kaki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, ta, chi, tsu, te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, wo, dan en tunggal. Sama saja, hanya yang membedakan adalah bentuk hurufnya ya. Jadi yang membedakan itu bentuk hurufnya, ciri khasnya bagaimana. Kalau hiragana yang tadi yang sudah kita bahas itu bentuknya melengkung ya. Tidak, sudutnya itu tidak tajam tapi melengkung. Nah, kalau misalnya katakana dia sudutnya tajam gitu. Nah, itu perbedaannya ya. Lalu perbedaan yang kedua ya terletak pada fungsinya. Lalu apa sih fungsi katakana? Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Di sini ada satu, yang pertama ya nia. Nah, nia ini biasanya dipakai sebagai nama orang Indonesia, nama perempuan Indonesia ya, namanya Nia. Nah, ini ditulis dengan menggunakan katakana. Lalu di sini ada salah satu daerah ya di sekitar kita, Kosambi. Nah, ini bisa ditulis dengan huruf katakana. Selanjutnya ada Igirisu. Nah, Igirisu ini adalah Inggris, negara maksudnya ya. Inggris. Nah, yang terakhir Gemu. Apa gemu itu? Gemu adalah game, permainan. Ini berasal dari bahasa Inggris ya. Nah, jadi apa sih fungsi katakana? Yaitu untuk menulis kosakata-kosakata serapan dari bahasa asing dengan kata lain di luar bahasa Jepang. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin bahasa Arab, dan lain sebagainya. Yang tidak ada kosakatanya dalam bahasa Jepang, maka ditulis dengan menggunakan huruf katakana. Nama kalian pun termasuk di sini. Misalnya ada yang namanya Ari. Nah, berarti ditulisnya dengan menggunakan huruf katakana ya. Baik, nah itu ya untuk hiragana dan katakana. Lanjut kita ke jenis huruf yang ketiga, kanji. Nah, untuk kanji sendiri sebetulnya di tingkat SMA, SMK ini tidak dipelajari, hanya diperkenalkan sekilas saja. Kenapa? Karena jumlahnya yang sangat banyak, itu sekitar ada 3.000 sekian, maka tidak diperkenalkan. Dan juga selain jumlahnya banyak, bentuknya sangat rumit. Ya, walaupun ada yang mudah, seperti contohnya, ini hanya contoh saja ya. Nah, ini adalah bentuk dari kanji yang sangat simpel ya. Ada ichi yang paling ujung itu ichi 1, ni 2, san 3, yon 4, go 5. Ini yang simple kanjinya. Lalu ada yang tingkat kesulitannya mudah, sedang, maaf. Sedang. Di sini ada baris kedua. Nah, ini yang sedang ya. Ada ame, hujan. Lalu ada hana, bunga. Ini ada king, emas atau uang ya. Di sini ada kuruma, mobil, dan mori, hutan. Ini yang sedang. Nah, kalau yang sulit. Nah, ini dia yang sulit. Yang jumlah coretannya itu sangat banyak. Nah, jadi tidak disampaikan kenapa? Karena jumlahnya yang sangat banyak dan juga cara menulisnya yang terbilang sulit, tingkatnya sudah tingkat sulit, makanya tidak disampaikan secara detail. Kanji ini fungsinya untuk apa? Biasanya dia untuk menulis kosakata yang berasal dari Jepang ya. Jadi kalau kita lihat itu perubahan bentuk dari huruf hiragana dibentuk ke dalam huruf kanji gitu ya. Nah, jadi ini hanya untuk pengenalan saja. Dan yang jenis terakhir ada romaji. Nah, kalau romaji ini yang kita gunakan setiap harinya A, B, C, sampai Z itu namanya romaji gitu. Jadi ada 4 jenis ya. Diingat-ingat kalau ditanya apa sih jenis-jenisnya huruf Jepang itu ada 4, hiragana, katakana, romaji,
dan kanji, ya. Nah, untuk huruf ini, silakan dipelajari sendiri, kita tidak memperdalam. Kenapa? Karena alokasi waktu kita itu terbatas. Kalau kita membahas huruf, itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Jadi kita cukup tahu saja, cukup kenal saja bagaimana bentuknya dan apa fungsinya, juga perbedaannya. Begitu ya, anak-anak hebat. Nah, untuk pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan ke Sensei, silakan kalian tinggalkan chat di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya.